Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mantap! Seketika bisa bikin para rival iri, pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan disiarkan di 160 negara, Argentina paling antusias. Alhamdulillah, ketiban durian runtuh, Timnas Indonesia dapat dua bantuan ini jelang pertandingan melawan Cina di SUGBK, mimpi lolos Piala Dunia semakin nyata. Mengejutkan, seketika Asia bisa dibikin geger, Cina rela panggil orang pintar demi kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Patrick Kluivert wajib waspada. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mantap! Seketika bisa bikin para rival iri, pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan disiarkan di 160 negara, Argentina paling antusias. Dunia sepak bola tengah diramaikan dengan kehebatan Timnas Indonesia yang kian bersinar di panggung internasional. Pertandingan seru melawan Cina pada matchday ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB, resmi akan disiarkan langsung ke 160 negara. Kabar luar biasa ini diumumkan oleh Sky Sports pada 1 Juni 2025, menjadikan laga ini sebagai sorotan dunia yang membuat rival-rival regional seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam iri setengah mati. Yang lebih mencengangkan lagi, Argentina, juara dunia 2022, menjadi negara yang paling antusias menyambut pertandingan ini, menambah gengsi besar bagi skuad Garuda di kancah global. Sky Sports melaporkan bahwa laga ini akan ditayangkan oleh berbagai jaringan ternama dunia, termasuk beIN Sports, ESPN Asia, DAZN, dan TC Sports di Argentina, menjangkau 160 negara di 5 benua. Cakupan siaran yang sangat luas ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia, yang kini menjadi magnet baru di Asia. Indonesia telah menjadi fenomena sepak bola Asia yang tak bisa diabaikan. Siaran ke 160 negara adalah bukti nyata bahwa Garuda kini jadi sorotan global. Apalagi dengan antusiasme luar biasa dari Argentina, tulis analis Sky Sports, Gary Neville, dalam laporan eksklusif mereka. Di Indonesia, laga ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dan Vision, sementara penggemar di seluruh dunia bisa menyaksikan melalui platform streaming resmi, menambah dimensi global pada euforia yang membara ini. Antusiasme Argentina menjadi sorotan utama dalam pemberitaan ini. TC Sports, stasiun olahraga terbesar di Argentina, memperkirakan lebih dari 2 juta penonton akan menyaksikan laga ini. Sebuah angka yang sangat besar untuk pertandingan yang tidak melibatkan tim nasional mereka. Minat mereka bukan tanpa sebab. Pada Juni 2023, Timnas Indonesia pernah bertemu Argentina dalam laga uji coba FIFA Matchday di SUGBK, kalah 0-2 namun mendapat pujian langsung dari pelatih Lionel Scaloni. Indonesia bermain dengan hati dan strategi yang sangat menarik. Mereka punya masa depan cerah di dunia sepak bola, ujar Scaloni kala itu. Sebuah pernyataan yang kini menjadi alasan TC Sports menggelar program khusus berjudul Garuda Rising pada 4 Juni 2025. Program ini akan mengulas perjalanan Timnas Indonesia dengan fokus pada semangat dan potensi mereka di babak kualifikasi. Penggemar Argentina di media sosial juga ramai memberikan dukungan, menyebut Indonesia sebagai tim Asia yang patut diwaspadai di masa depan. Media Eropa lainnya juga turut memberikan pandangan mereka atas fenomena ini. BBC Sport menulis, siaran ke 160 negara adalah pencapaian besar bagi Indonesia, sesuatu yang membuat rival mereka di Asia Tenggara hanya bisa iri. L'Equipe dari Prancis menambahkan, Indonesia telah melampaui ekspektasi regional. Laga ini bukan hanya soal kualifikasi, tetapi juga tentang bagaimana Garuda menarik perhatian dunia. Sementara itu, media Thailand, Siam Sport, mengakui dengan nada iri, Indonesia telah melangkah jauh di depan kami. Siaran ke 160 negara seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa kami impikan saat ini. Euforia ini diperkuat dengan ludesnya tiket laga di SUGBK untuk 70,000 supporter,
menjadikan stadion itu sebagai pusat perhatian dunia sepak bola pada 5 Juni 2025. Laga ini memang sangat krusial bagi timnas Indonesia, yang saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin setelah 8 matchday. Jepang sudah memastikan diri lolos otomatis dengan 20 poin, diikuti oleh Australia dengan 13 poin, Arab Saudi dengan 10 poin, Indonesia dengan 9 poin, serta Bahrain dan Cina yang masing-masing mengoleksi 6 poin. Kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk naik ke peringkat ketiga atau bahkan kedua, mendekati zona kualifikasi otomatis atau setidaknya memastikan tempat di putaran keempat. Dengan sorotan dunia melalui siaran di 160 negara, tekanan tentu semakin besar. Tetapi ini juga menjadi motivasi bagi Garuda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan penonton global. Keberhasilan siaran ke 160 negara ini bukan hanya soal angka, melainkan simbol dari kebangkitan sepak bola Indonesia yang kini diperhitungkan dunia. Antusiasme Argentina, yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia, menambah kebanggaan tersendiri. TC Sports bahkan menyebut laga ini sebagai pertandingan yang wajib ditonton untuk melihat tim Asia yang sedang naik daun. Sementara itu, rival-rival regional seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam tak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Media Vietnam, TH Tao 247, menulis, Indonesia telah meninggalkan kami jauh di belakang. Siaran global seperti ini menunjukkan bahwa mereka kini di level yang berbeda. Malaysia pun tak kalah kaget. Dengan berita harian mencatat, ini adalah kejutan Asia yang membuat kami harus lebih bekerja keras. Atmosfer di SUGBK diprediksi akan sangat membara dengan kehadiran 70,000 supporter yang siap memberikan dukungan penuh. Siaran ke 160 negara ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia kini punya daya tarik tersendiri, tidak hanya di Asia tetapi juga di seluruh dunia. Argentina, dengan antusiasmenya yang luar biasa, telah memberikan stempel bahwa Garuda bukan lagi tim biasa. Sky Sports menutup laporan mereka dengan nada optimis. Laga ini bisa menjadi titik balik bagi Indonesia. Dengan dukungan global, mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menggebrak dunia sepak bola. Pertandingan ini bukan sekadar laga kualifikasi, melainkan panggung global yang menegaskan posisi Indonesia di dunia sepak bola internasional. Siaran ke 160 negara, antusiasme Argentina, dan iri dari rival regional menjadikan 5 Juni 2025 sebagai malam bersejarah yang akan dikenang lama. Alhamdulillah, Garuda siap menggebrak dunia dan membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung terbesar sepak bola internasional. Semua mata dunia akan tertuju ke SUGBK, dan Indonesia siap memberikan pertunjukan terbaik mereka. Seiring detik berjalan menuju 5 Juni 2025, malam yang akan menjadi saksi sejarah baru timnas Indonesia, euforia global semakin memuncak. Dengan siaran langsung ke 160 negara, pertandingan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, bukan lagi sekadar laga kualifikasi, melainkan panggung dunia yang menegaskan kebangkitan Garuda. Antusiasme Argentina, yang telah menjadikan timnas sebagai simbol potensi Asia, ditambah iri dari rival regional seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, menjadikan momen ini tak ternilai harganya. Sky Sports memprediksi, jika Indonesia memanfaatkan sorotan ini dengan kemenangan, mereka bisa menjadi cerita besar Piala Dunia 2026. Pada pukul 2.14 AM WIB, 1 Juni 2025, saat dunia masih terlelap, SUGBK sudah bersiap bergemuruh dengan 70,000 supporter. Alhamdulillah, Garuda siap mengangkasa, membuktikan bahwa Indonesia layak berdiri di antara raksasa sepak bola dunia. Semua mata tertuju pada Jakarta. Siapkah Garuda mencetak sejarah? Alhamdulillah, ketiban durian runtuh, timnas Indonesia dapat 2 bantuan ini jelang pertandingan melawan Cina di SUGBK, mimpi lolos Piala Dunia semakin nyata. Tinggal menghitung hari bagi timnas Indonesia untuk menjamu Cina dalam matchday ke-9 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta tersebut diprediksi akan menjadi laga yang panas. Pasalnya, kedua tim diharuskan bisa memenangkan pertandingan demi mendapat tambahan 3 poin di klasemen grup C. Laga melawan Cina akan digelar pada 5 Juni 2025. Tentu, hal itu akan menjadi kesempatan emas untuk meraih 3 poin vital. Pasalnya,
Skuad Garuda akan bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu supporter. Jelang laga melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang, Timnas Indonesia berhasil mendapatkan 2 bantuan tak terduga. Hal itu tentu bisa saja memuluskan tim asuhan Patrick Kluivert tersebut untuk memenangkan 2 pertandingan terakhir, serta mendapat tambahan 6 poin. Apa saja bantuan tersebut? 1. Timnas Jepang menurunkan pemain lapis kedua. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu sempat mengatakan kepada media negeri Sakura bahwa ia akan memanggil pemain lapis kedua saat Samurai Biru menjamu skuad Garuda. Saya akan memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera, ujar Hajime Moriyasu kepada Nikkan Sports. Bukan tanpa alasan, Moriyasu menurunkan pemain lapis kedua karena ada beberapa pemain yang menjadi aset berharga di masa depan, tapi belum dapat menit bermain. Selain itu, para pemain di skuad utama Samurai Biru juga sudah disibukkan dengan jadwal kompetisi yang padat di klub mereka masing-masing. Lalu, tak dapat dimungkiri juga jika badai cedera bisa datang kapan saja, sehingga membuat performa tim bisa berkurang. Diturunkannya pemain lapis kedua ini bak angin segar sekaligus seperti bantuan yang diberikan oleh Jepang bagi Timnas Indonesia. 2 laga Indonesia versus Cina dipimpin wasit Rustam Lutfulin. Rustam Lutfulin, wasit asal Uzbekistan, dipastikan akan memimpin laga Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 di SUGBK, Senayan, Jakarta. Rustam Lutfulin diketahui punya kontroversi tersendiri karena ia dinilai sebagai master kartu. Bahkan, media Cina Sohu sampai-sampai berasumsi dalam laporannya bahwa pemilihan wasit asal Uzbekistan itu sebagai bagian dari tipu daya yang dilakukan AFC untuk membantu Indonesia memenangi pertandingan. AFC menggunakan tipu daya. Mereka menunjuk wasit untuk pertandingan tim nasional sepak bola Cina melawan Indonesia adalah Rustam Lutfulin dari Uzbekistan, tulis Sohu. Dalam pertandingan nanti, wasit Uzbekistan dapat mengambil keputusan dan langsung menipu tim nasional sepak bola Cina. Rustam mungkin akan menjadi masalah kali ini, tegas Sohu. Klaim yang dilakukan oleh Sohu didasari data yang menunjukkan bahwa dari 103 pertandingan yang pernah dipimpin Rustam, sebanyak 493 kartu kuning dan 23 kartu merah telah dikeluarkan oleh sang wasit. Namun, di sisi Indonesia, justru ditunjukkan Rustam juga bak menjadi angin segar. Sebab, ada 2 laga yang pernah dijalani oleh Timnas Indonesia, di mana Rustam menjadi wasitnya, membuahkan hasil manis bagi skuad Garuda. Rustam menjadi wasit utama saat Indonesia menang atas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia pada 2024 lalu. Selain itu, Rustam juga menjadi wasit saat Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada tahun yang sama. Mengejutkan, seketika Asia bisa dibikin geger, Cina rela panggil orang pintar demi kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Patrick Kluivert wajib waspada. Jakarta bergemuruh, bukan hanya karena panasnya cuaca, melainkan karena aroma pertarungan besar yang mulai menguap dari tanah ibu kota. Dalam hitungan hari, sebuah laga yang bisa menentukan sejarah akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, kala Timnas Indonesia bersiap menjamu Cina dalam laga hidup mati pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di balik latihan dan taktik, sebuah kabar mengejutkan membuat jagat sepak bola Asia terhenyak. Cina dilaporkan rela memanggil orang pintar demi bisa menaklukkan skuad Garuda yang kini sedang terbang tinggi di bawah kendali Patrick Kluivert. Seolah dunia belum cukup terkejut, informasi ini mengalir deras lewat media-media besar di negeri tirai bambu. Tak main-main, kabar itu menyebut bahwa Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, telah menghadirkan seorang ahli psikologi olahraga yang bertugas khusus untuk menenangkan mental para pemain. Tapi publik Asia pun tahu, sebutan orang pintar yang disematkan dalam pemberitaan itu bukan sekadar merujuk pada psikolog biasa. Di tengah tekanan hebat dan ancaman kegagalan lolos ke ronde keempat, Cina dinilai telah mengambil langkah yang teramat ekstrim, bahkan nyaris mistikal, demi menghentikan langkah Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Saat ini, Cina berada di posisi juru kunci klasemen grup C dengan 6 poin dari 8 laga. Posisi mereka amat genting, ibarat berjalan di atas kawat tipis di jurang eliminasi. Sementara itu,
Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, dan hanya terpaut tipis dari peringkat ketiga yang menjadi batas akhir untuk lolos ke ronde berikutnya. Jika Indonesia menang di laga ini, mimpi Cina untuk menembus Piala Dunia 2026 resmi dikubur di Gelora Bung Karno. Maka tak heran, suasana mencekam bukan hanya terjadi di ruang ganti, tapi juga sampai ke koridor manajerial tim Cina. Saking menegangnya situasi, pemain veteran Cina, Li Lei, mengakui bahwa seluruh skuad kini sedang berada di bawah tekanan besar. Kalau kami tidak menang di Indonesia, kami akan tersingkir, katanya dengan raut yang tak bisa menyembunyikan kegelisahan, dikutip dari Sport Sina. Pertandingan ini seperti hidup dan mati. Semua pemain tertekan, semua tegang. Jadi tim membantu kami menenangkan diri akhir-akhir ini. Lanjutnya, sebagai bentuk upaya meredakan ketegangan itu, CFA pun dilaporkan memanggil seorang figur khusus, pakar psikologi olahraga, atau seperti yang disebut oleh media Cina, seorang orang pintar. Sosok tersebut kabarnya sudah mulai bekerja mendampingi pemain dalam sesi konseling pribadi, pemetaan emosi, hingga ritual penguatan mental yang melampaui sesi briefing biasa. Para pengamat sepak bola pun menilai, langkah Cina ini bisa dibaca sebagai bentuk keputusasaan, sekaligus pengakuan akan kekuatan baru timnas Indonesia yang kini tak lagi bisa dianggap remeh. Su Hayang, pemain muda Cina, juga menyuarakan hal senada. Ia mengakui bahwa atmosfer di Jakarta akan menjadi neraka bagi tim tamu. Ini adalah kandang lawan, dan pasti akan ada lebih banyak penggemar, tetapi kami tidak boleh patah semangat, katanya. Namun, nyali bukanlah satu-satunya hal yang mereka butuhkan. Mereka harus melawan lebih dari sekadar skuad Garuda. Mereka juga harus menghadapi puluhan ribu supporter yang akan membuat stadion bergemuruh seperti lautan api. Sementara itu, Indonesia justru berada di titik kepercayaan diri yang tinggi. Kemenangan atas Bahrain di laga terakhir menjadi suntikan moral yang luar biasa. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, juga telah merancang skema yang cermat dengan dukungan penuh dari Alex Pastor sebagai asisten pelatih. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa skuad Garuda telah menjalani pemusatan latihan tertutup dengan fokus penuh pada strategi bertahan total di awal laga dan transisi cepat ke serangan balik mematikan. Di tengah segala ketegangan itu, muncul pula komentar sinis dari pengamat sepak bola Asia. Beberapa dari mereka menyebut langkah Cina sebagai overreaction yang menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kemampuan teknis mereka sendiri. Namun, bagi sebagian yang lain, ini justru menunjukkan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim mediocre. Ketika lawan mulai mencari bantuan non-teknis demi menghentikanmu, artinya kamu telah tumbuh menjadi ancaman nyata. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, saat ditanya mengenai kabar soal langkah orang pintar dari kubu Cina, hanya menjawab dengan tenang, "Kami tetap fokus pada persiapan tim. Biarkan mereka bermain dengan cara mereka. Kita akan tetap bermain dengan hati dan kerja keras." Indonesia bukan negara yang gentar di kandangnya sendiri. Dari semua hal yang berkembang ini, satu hal kini menjadi jelas. Pertandingan Indonesia versus Cina bukan hanya laga sepak bola biasa. Ini telah berubah menjadi panggung pertempuran martabat dan ambisi. Di satu sisi, Cina akan datang dengan segala daya, strategi, bahkan bantuan psikologis. Di sisi lain, Indonesia akan bermain dengan keberanian, disiplin, dan ribuan suara yang menggema dari tribun stadion. 5 Juni 2025 akan menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang mencintai sepak bola Asia. Sebuah laga yang bukan hanya tentang poin, tapi tentang pembuktian siapa yang benar-benar pantas melangkah lebih jauh menuju impian tampil di Piala Dunia 2026. Apakah para pemain Garuda mampu menjaga nyala semangat mereka? Atau justru Cina yang akan meraih kemenangan lewat cara yang di luar nalar? Satu hal yang pasti, malam itu SUGBK akan menjadi saksi dari salah satu duel paling emosional yang pernah terjadi dalam sejarah kualifikasi sepak bola Asia. Dan dunia akan menunggu, siapa yang akan pulang dengan kepala tegak, dan siapa yang akan terbenam dalam bayang kegagalan. Mengejutkan, 2 bek kanan mundur, Asnawi Mangkualam berpotensi besar jadi starter meski 2 bulan lalu dibuang Patrick Kluivert. Sektor bek kanan timnas Indonesia tiba-tiba mengalami krisis seturut mundurnya Eliano Rejders dan Sandy Walsh. 2 bulan yang lalu, Asnawi Mangkualam tak ada dalam pikiran Patrick Kluivert. Kini menatap laga kontra Cina dan Jepang, Kluivert bisa-bisa menjadikan Asnawi sebagai starter pada 2 laga tersebut.
Asnawi menjadi korban terbesar era baru timnas Indonesia di tangan Kluivert pada jeda internasional Maret. Dalam skuad pertamanya menangani tim Garuda, sang meneer tak menyertakan bek kanan Port FC tersebut. Padahal, bek kanan jebolan Liga Korea Selatan itu merupakan andalan Shin Tae-yong di posisi itu, termasuk turnamen terakhir ASEAN Cup 2024. Kini roda nasib telah berputar, Kluivert terpaksa berpaling pada Asnawi. Mantan asisten Louis van Gaal itu pada mulanya memanggil sekurangnya 5 bek tengah untuk jeda internasional Juni. Dari 5 nama tersebut, 2 nama undur diri karena alasan berbeda. Eliano Reijnders menarik diri demi menghadiri kelahiran putranya di Belanda. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini, ujar Kluivert. Sandy Walsh kemudian dipastikan absen akibat menjalani pemulihan cedera bersama Yokohama F. Marinos. Kami sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk tim agar saya dapat pulih sepenuhnya dari cedera yang saya alami saat ini, tulis Walsh di Instagram. Pos bek kanan yang menjadi milik Kevin Dix tiba-tiba menipis seturut absennya 2 pelapis tersebut. Itu pun diperparah dengan kondisi Kevin Dix yang belum pulih 100% akibat cedera hamstring bersama FC Copenhagen sejak April lalu. Dix memang sudah melakukan comeback pada pekan terakhir Liga Denmark serta partai final Piala FA Denmark. Meski begitu, pemain yang akan pindah ke Borussia Mönchengladbach itu tak sanggup bermain 90 menit dalam 2 laga tersebut. Laga terakhirnya bersama FC Copenhagen terjadi pada 29 Mei. Ia berada dalam kondisi kelelahan untuk berlaga melawan Cina pada 5 Juni. Jadi, mungkinkah ini saatnya Asnawi atau Yakob Sayuri menjadi starter? Persiapan sudah matang. Jai Itzes PD Timnas Indonesia menang atas Cina. Deru semangat tak pernah padam dari nadi sepak bola Indonesia. Satu demi satu ujian datang menghadang. Namun Timnas Garuda terus melaju, menantang batas, merobek keraguan, dan menciptakan sejarah yang tak lagi ditulis dengan tinta biasa, tapi dengan tekad yang dibakar oleh bara nasionalisme. Dan di tengah segala hiruk-pikuk persiapan menyongsong laga paling menentukan, satu suara menggelegar dari jantung pertahanan tim. Jai Itzes, sang kapten tak tergoyahkan, menyuarakan keyakinan penuh bahwa Timnas Indonesia akan menaklukkan raksasa Asia Timur, Cina. Tepat di bawah langit Bali yang memancarkan aura perjuangan, skuad Garuda menempa diri dalam pemusatan latihan yang bukan sekadar rutinitas, tapi pengabdian. Sejak 26 Mei 2025, para pemain terbaik negeri ini berkumpul di Bali United Training Center, bersatu dalam satu irama latihan, satu visi kemenangan, satu tujuan. Menumbangkan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni mendatang. Jai Itzes, bek tengah tangguh yang kini menjadi pemimpin armada Garuda, berbicara dengan sorot mata penuh keyakinan. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan baik. Ini untuk latihan pertamaku, tetapi dari staf dan pemain lainnya bahwa latihan kita sangat positif. Ucapnya dengan tegas, seolah mengabarkan kepada seluruh Nusantara bahwa timnas ini tak sekadar hadir untuk bertanding, melainkan untuk menang. Itzes tahu betul, 2 pertandingan yang akan datang bukan laga biasa. Setelah menjamu Cina di kandang sendiri, Indonesia akan melawat ke Jepang pada 10 Juni, 2 pertandingan krusial yang akan menentukan nasib mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka akan melanjutkan perjuangan ke ronde keempat? Atau malah mencetak sejarah dengan lolos langsung ke putaran final? Jawabannya ada di 180 menit penuh pertarungan itu. Dan bagi Jai, kemenangan atas Cina adalah titik tolak mutlak. Kita sekarang sudah bersama-sama cukup lama, bukan 3 atau 4 hari, kita sekarang 1 minggu bersama sebelum pertandingan. Jadi itu sangat membantu. Lanjutnya, dalam kalimat sederhana itu tersimpan makna mendalam. Kebersamaan bukan hanya soal waktu, tetapi soal ikatan batin yang terbentuk melalui kerja keras, keringat, dan darah yang tercurah dalam latihan-latihan yang membakar energi. 1 pekan di Bali bukan liburan, tapi gladi resik menuju peperangan sesungguhnya. Skuad Garuda dilatih untuk tidak sekadar berlari dan mengoper, tapi untuk berpikir, bereaksi, dan bertarung. Setiap pola latihan ditata oleh Patrick Kluivert dengan presisi tinggi, disesuaikan dengan karakteristik lawan, kelemahan mereka, dan bagaimana cara terbaik untuk mengeksploitasinya. Di bawah komando pria Belanda yang pernah menjadi bagian penting sejarah sepak bola Eropa itu, Indonesia bertransformasi menjadi tim dengan pendekatan taktis yang matang namun tetap menyimpan jiwa petarung khas Asia Tenggara. Jai bukan sekadar berbicara soal latihan.
Ia tahu bahwa kesiapan teknis adalah satu hal, tapi mentalitas adalah fondasi dari kemenangan. Dan mentalitas para pemain Garuda saat ini sudah melampaui keraguan. Mereka bukan lagi tim yang gugup kala menghadapi nama besar. Bukan lagi tim yang mengecil saat mendengar derap langkah Cina atau Jepang. Mereka kini berdiri sejajar, menatap lurus ke mata lawan, dan berkata, "Kami datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menang." Cina memang bukan lawan sembarangan. Tim berjuluk Tim Naga itu punya sejarah panjang, pengalaman luas, dan segudang pemain yang bermain di liga-liga top Asia. Tapi dalam sepak bola, sejarah bukan jaminan kemenangan. Dan dalam semangat Garuda, tak ada tempat untuk tunduk. Ini akan menjadi pertandingan krusial. Baik yang pertama, melawan Cina, maupun yang kedua, kontra Jepang. Tetapi pertama-tama kita fokus untuk melawan Cina, tukas Jai. Dan benar adanya, fokus pada satu laga demi satu laga adalah kunci. Cina bukan sekadar lawan berikutnya. Mereka adalah batu loncatan untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia layak menjadi bagian dari elit Asia. Kemenangan atas Cina bukan hanya menambah poin klasemen, tapi juga mempertebal kepercayaan diri untuk laga di Saitama nanti. Dan terlebih dari itu adalah pernyataan bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim kejutan, tapi tim yang pantas diperhitungkan di setiap putaran, di setiap grup, di setiap zona. Di balik semua persiapan itu, ada keheningan yang mengandung ledakan. Keheningan di ruang ganti saat pelatih berbicara. Keheningan di lapangan latihan saat pemain berlari melawan diri mereka sendiri. Keheningan di hati rakyat Indonesia yang menanti. Dengan harapan, dengan doa, dengan keyakinan bahwa 5 Juni bukan sekadar tanggal, tapi momen kebangkitan. Dan di titik ini, tak ada lagi kata, tidak mungkin. Tidak ketika seorang Jai Idzes, yang baru beberapa bulan berseragam merah putih, sudah menanamkan dirinya sebagai sosok pemimpin sejati. Tidak ketika seluruh pemain bersatu dalam satu ritme perjuangan. Tidak ketika rakyat dari Sabang sampai Merauke siap menyambut dengan nyanyian dan bendera, menjadikan GBK sebagai neraka bagi siapapun yang mencoba menjinakkan Garuda. Cina harus bersiap, bukan hanya untuk menghadapi taktik dan teknik, tapi untuk menghadapi semangat yang tak tertandingi. Karena di stadion itu, pada hari itu, Jai Idzes dan kawan-kawan tidak akan bermain sendiri. Mereka akan didorong oleh semesta, oleh tanah yang mereka pijak, oleh udara yang mereka hirup, oleh sejarah yang mereka tulis bersama. Dan dengan persiapan yang matang, tekad yang membara, dan keyakinan sang kapten yang tak tergoyahkan, maka tinggal satu pertanyaan yang menggema. Siapkah Cina menghadapi Indonesia yang baru ini? Media asing ledek program naturalisasi timnas Indonesia. Erick Thohir beri jawaban menohok. Media asing kerap meledek program naturalisasi yang dilakukan tim nasional, Timnas Indonesia. Menanggapi itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku tak terganggu sama sekali, karena ia menegaskan para pemain yang dinaturalisasi jelas memiliki darah Indonesia. Sebaliknya, Erick Thohir memberikan jawaban menohok soal program naturalisasi dari negara-negara lain yang justru tak ada keturunannya sama sekali. Bagi Erick Thohir, negara-negara itulah yang seharusnya malu. 1. Jawaban Erick Thohir. Awalnya, Erick menanggapi soal pemain naturalisasi di timnas Cina jelang menghadapi Indonesia. Erick mengatakan, penggunaan pemain naturalisasi adalah hal yang wajar. Ya, tidak ada apa-apa, timnas Cina pakai pemain naturalisasi. Karena memang kan selama itu aturannya FIFA ada. Itu hal yang lumrah. Tutur Erick di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Kemudian Erick menanggapi soal ramainya pemberitaan media asing yang mengomentari program naturalisasi di timnas Indonesia. Ex pemilik Inter Milan itu justru merasa bangga. Menurut Erick Thohir, pemain-pemain yang dinaturalisasi murni mempunyai darah keturunan Indonesia. Hal itu berbeda dengan negara yang menaturalisasi pemain tanpa adanya darah murni yang mengalir di tubuhnya. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga, kata Erick. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka, negara lain, menaturalisasi yang tidak ada darah mereka, tambahnya.
2 laga terdekat. Adapun pertandingan Timnas Indonesia versus Cina merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Setelah melawan Cina, Timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan itu krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat 4 dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Pasukan Patrick Kluivert masih mempunyai peluang untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi.